Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Want to introduce ourselves. My name is Muhammad Dodi Fatimanja. I'm from Aceh. My name is Siti Zainaba Romaha. I'm from Center Support. Now let's Then our Malaysia what we want to kita mau interview, kita mau cari 3 orang buat interview tentang materi kita. Materi kita adalah bagaimana cara kita membenarkan sistem edukasi di Indonesia kita sebagai murid ya. Jadi langsung aja kita ke interviewnya. Jadi kali ini kita bertemu dengan Bapak Raka. Oke. Pertanyaannya, menurut Bapak apa yang perlu diperbaiki dari sistem edukasi di Indonesia? Baik, pertama terkait sistem Indonesia yang pasti kalau menurut saya pribadi yang pertama dari kurikulumnya dulu. Kurikulum yang pertama pasti secara makro ya untuk pendidikan selanjutnya untuk anak-anak gitu. Terus juga dari guru-guru, dari pendidikan, dari guru-guru tenaga pendidikannya juga perlu dievaluasi. Oke Pak, selanjutnya saya mau nanya, siapa yang paling terpengaruh oleh kondisi sekolah yang buruk di daerah terpencil? Oh ya, untuk yang paling terpengaruh yang pasti dari siswanya sendiri ya. Siswa pasti akan kesulitan dalam belajar dan juga guru-guru juga karena keterbatasan mungkin dari fasilitas segala macam akan mempengaruhi juga dari pembelajarannya dan materi yang akan disampaikan kepada murid-murid seperti itu. Jadi di Jakarta sendiri ya betul. Jadi di Jakarta sendiri mungkin sebagian kecil dari fasilitas gedung-gedung bangunan sekolah juga masih ada yang belum memadai lah. Cuman secara keseluruhan pasti sudah sangat menunjang lah ya dari fasilitas gedung segala macam dan fasilitas yang lainnya seperti pembelajaran media-media lain gitu ya, dan buku juga sudah sangat baik lah di level Jakarta saat ini gitu, seperti itu. Oke, sekarang kita ke narasumber kedua, yaitu Pak Yoga. Nah, Pak Yoga, jadi topik dari apa ya? Dari teks analytical exposition kita tuh adalah kenapa kita perlu memperbaiki edukasi di Indonesia. Oke, nah pertanyaan pertama itu menurut Bapak mengapa apa yang perlu diperbaiki dari sistem edukasi di Indonesia? Ya, kita sudah banyak ya mengalami atau mendapatkan perubahan kurikulum. Oke, sebetulnya semua kurikulum itu baik ya karena sudah dilakukan evaluasi, kemudian perencanaan yang matang, perencanaan yang baik ya. Mungkin dari penerapannya biasanya ya dari sekolahnya iya betul kurang maksimal atau kurang memahami misalkan isi dari kurikulumnya gitu ya. Mungkin ya itulah. Terus ada pertanyaan nomor 2, mengapa perbaiki pendidikan sangat penting untuk Indonesia? Oke. Apa perbaiki? Iya, sangat penting karena pendidikan itu kan sifatnya fleksibel, nggak stagnan, ya. Zaman itu terus berubah, ya. Makanya harus diperbaiki terus-menerus kualitas pendidikan di Indonesia, ya. Kalau zaman dulu itu belum yang digital base,
ya, dasarnya belum digital. Sekarang sudah mulai banyak digital. Kayak kemarin kan kalian melakukan apa yang namanya itu? Pembelajaran jarak jauh kan, kita bisa belajar walaupun kalian di rumah ya menggunakan Zoom meeting atau Google Meet ya. Nah, selanjutnya ada nomor 3 nih Pak. Jadi siapa yang paling terpengaruh oleh kondisi sekolah yang buruk di daerah terpencil? Oke, tentunya yang paling terpengaruh yang mendapatkan pelajaran yaitu murid. Ya, kalian murid gitu ya. Karena murid itu bagaikan kertas putih yang kosong gitu ya. Kalau misalkan fasilitasnya tidak ada, belum memadai ya, bagaimana murid bisa menerima pelajaran dari gurunya ya. Itu yang pertama, yang utama ya. Yang kedua itu tentunya gurunya ya, karena guru itu ketika menjelaskan, memberikan materi kan perlu yang namanya ya minimal apa? Ada papan tulis, ada spidol, itu ya itu paling dasar banget ya. Banyak dari sekolah-sekolah di Indonesia ya, terutama di daerah 3T yang terdepan ya, tertinggal itu bangunan sekolahnya aja tuh belum memadai gitu ya. Belum ada, rusak, atau bahkan bisa sharing kelas dengan kelas yang lain. Spidolnya nggak ada, papan tulisnya nggak ada, apalagi seperti proyektor, laptop dan lain-lain ya. Sedangkan Indonesia itu sedang menuju ke ranah digital ya, sampai ke dunia pendidikan. Ya kayak kemarin kalian kan kelas 11 ada yang ikut ANBK di sini? Ada ya, ada. Nah, itulah ANBK itu kan sudah berbasis komputer, berbasis online ya. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum memadai tadi? Ya, itu untuk mahasiswa agak kesulitan ya. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua, mengapa memperbaiki pendidikan sangat penting untuk Indonesia? Mengapa sangat penting? Iya. Pendidikan itu kan dasar dari sendi kehidupan ya, karena semua orang berangkat dari sebuah pendidikan apapun itu ya. Maksudnya bukan hanya pendidikan di bidang formal ya, pendidikan informal juga ada. Jadi apalagi di Indonesia gitu, Indonesia kan negara yang sedang berkembang gitu loh. Jadi tentu amat sangat penting ya, amat sangat penting karena dia menjadi dasar kehidupan semua orang. Nah, Ibu, selanjutnya saya mau nanya, siapa yang paling terpengaruh oleh kondisi sekolah yang buruk di daerah terpencil? Siapa yang paling terpengaruh oleh kondisi sekolah yang buruk di daerah terpencil? Tentunya anak-anak Indonesia ya. Iya. Kalau anak Indonesia itu kan dia yang menerima gitu loh. Kalau dia punya fasilitas sekolah yang tidak memadai, punya guru yang tidak memadai gitu loh, tentu dia anak itu akan berdampak terhadap masa depannya gitu ya. Dan itu amat sangat merugikan juga bagi bangsa ini. Empat itu, menurut Ibu, apakah pemerintah itu kayak udah adil ke guru-guru negeri, kayak bagaimana mereka gajinya, perlakuannya, fasilitasnya? Menurut Ibu tuh kayak gimana? Ini opini pribadi ya, boleh pribadi, ya. Karena saya guru negeri, yang pertama saya bersyukur karena saya dari pertama kali jadi pegawai negeri, lulus kuliah saya sudah jadi PNS. Artinya sebagai guru saya terjamin. Tapi kalau melihat salary gitu ya, gaji, kadang kalau guru negeri kita masih terjamin. Beda sama guru swasta ya, yang kadang-kadang ya tadi muridnya ada, kadang enggak. Nah, itu harus saya syukuri. Tetapi kalau dibandingkan lagi dengan instansi lain, kadang kok guru tuh masih dianaktirikan ya gitu. Itu yang masih kita rasakan. Sementara beban kami tuh bukan mengurus benda mati. Kalau saya cuma ngurusin buku gitu ya nggak apa-apa. Yang kita uruskan ya anak-anak hidup yang fluktuatif kan sifatnya, hari ini senang, besok sedih gitu, yang hari ini moodnya baik, besok tidak baik, yang hari ini keluarganya oke, besok tidak. Itu kan fluktuatif banget. Nah, jadi kayaknya harusnya sih beban kami sebagai guru tidak dilihat dari beban kerja saja, tetapi mungkin tadi perhatian untuk gaji